Shalom jemaat Tuhan, kita kembali belajar firman Tuhan dalam Bible Study, peneramaan Alkitab, ya, yang dengan tema 5 prinsip hidup yang paradoks dalam pembinaan iman Kristen ini. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hambamu, sensor tuturkan sikap hambamu, sehingga hambamu layak menjadi juru bicara, dan setiap kami yang menonton mendengarnya, kami semua dibimbing oleh Roh Kudus, Roh hikmat, Roh kebenaran. Berfirmanlah kepada kami lewat lidah hambamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 5 prinsip hidup yang paradoks. Saya ambil dari Yesaya 55 ayat 8-9. Sebab rancanganku, kata Tuhan, bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Ya, kalau sudah bertanya paradoks itu apa artinya? Paradoks adalah dua hal yang nampaknya kontradiktif, tetapi adalah fakta yang sebenarnya. Dua hal yang nampaknya kontradiktif, tapi itu adalah fakta yang sebenarnya, dan keduanya itu saling melengkapi. Sebagai contoh, ya, kita punya satu image yang memang ini kawah yang berasap panas sekali, ya, berasap dan panas sekali. Tapi kalau kita melihat es batu di bawah sinar matahari yang terang tengah hari begitu, kita lihat juga berasap, tapi kita pegang dingin sekali. Yang itu kawah panas sekali tapi berasap, yang ini berasap tapi dingin sekali. Itu yang disebut dengan paradoks. Dua hal yang nampaknya kontradiktif, tapi adalah fakta yang sebenarnya, keduanya saling melengkapi. Ya. Ada banyak paradoks yang penting dalam Alkitab. Paradoks, ya. Sekali lagi, paradoks adalah dua hal yang nampaknya kontradiktif, tapi adalah fakta yang sebenarnya, dan keduanya saling melengkapi. Kita lihat beberapa paradoks dalam Alkitab. Ya, dalam Yesaya 55 ayat 8-9, Tuhan berkata, pikiranku bukan pikiranmu, dan jalanku bukan jalanmu. Setinggi langit di atas bumi, setinggi itulah pikiranku di atas pikiranmu, dan jalanku di atas jalanmu. Alkitab mengajarkan tentang pikiran ilahi yang ajaib. Ajaib itu berkaitan dengan pekerjaan Allah, karya Allah, itu ajaib. Ya. Tapi kalau aneh itu berkaitan biasanya konotasinya negatif. Ya. Pikiran Allah, karya Allah itu bukan negatif tapi positif. Itu ajaib. Ya. Alkitab mengajarkan tentang pikiran ilahi yang ajaib dan berisi pengajaran hidup yang benar dan mengagumkan. Puji Tuhan. Ya, ada 5 prinsip hidup yang paradoks. Yang pertama adalah memberi dahulu baru menerima. Lukas 6 ayat 38. Memberi dahulu baru menerima. Dikatakan berilah dan kamu akan diberi. Berilah dahulu baru kamu akan diberi. Filsafat dunia mengatakan banyak bekerja, cari rezeki sebanyak mungkin, menabung, menjadi kaya, dan jaga baik-baik hartamu. Nah, itu filsafat dunia. Ya, itu filsafat dunia. Tapi kita perlu ingat, kekayaan dan ketenaran tidak identik dengan kebahagiaan. Ada banyak orang yang kaya dan tenar tapi ternyata hidupnya nggak bahagia. Sekali lagi, kekayaan ketenaran tidak identik dengan kebahagiaan. Ini contoh yang jelas ya. Robin Williams, artis terkenal, pelawak, presenter TV Amerika, ditemukan meninggal usia 63 tahun. Dan meninggalnya cukup tragis, menggantung dirinya
dengan memakai ikat pinggang di kloset rumahnya. Satu hal yang sungguh mengenaskan. Itu terjadi tanggal 11 Agustus 2014. Ya, ini contoh daripada rumahnya yang hebat, ya. Iya, ini juga contoh rumah, kolam renang, ya. Nah, tetapi ternyata dia yang kaya raya ini ternyata gantung diri, bunuh diri. Itu satu hal yang aneh, ya. Kenapa orang yang sehebat, seterkenal, sekaya beliau, sekaya almarhum, ternyata menggantung diri. Ya. Iya. Firman Tuhan berkata orang yang mata duitan tidak pernah cukup uangnya. Orang yang mata duitan gak pernah cukup uangnya. Orang yang gila harta tidak pernah puas dengan laba. Tidak pernah puas dengan laba. Semuanya sia-sia. Makin banyak kekayaan seseorang, makin banyak orang lain yang harus diberinya makan. Tak ada keuntungan bagi pemiliknya. Ia hanya tahu bahwa ia kaya, ia hanya tahu bahwa ia kaya, tapi belum tentu menikmatinya, belum tentu bisa menikmatinya. Itu Pengkhotbah 5 ayat 9-10 dalam terjemahan sehari-hari. Iya, Pengkhotbah 2 ayat 26 dikatakan Allah memberikan hikmat, pengetahuan dan kebahagiaan kepada orang yang menyenangkan hatinya. Tapi orang berdosa disuruhnya bekerja mencari nafkah dan menimbun hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang menyenangkan hati Allah. Jadi semuanya itu sia-sia seperti usaha mengejar angin. Itu kesaksian daripada penulis daripada buku kitab Pengkhotbah. Ya. Allah itu adalah pemberi yang agung. Ya. Matius 5 ayat 45 dikatakan, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Jadi Allah tuh pemberi yang agung. Ya. Yohanes 3:16, ini luar biasa, lebih daripada sebelumnya. Karena Allah begitu mengasihi manusia di dunia ini, for God so loved the world, sehingga ia memberikan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan mendapat hidup sejati dan kekal. Dalam terjemahan sehari-hari. Jadi Allah adalah pemberi yang agung. Sebagai anak-anaknya, kalau kita percaya Tuhan Yesus, kita disebut sebagai anak-anak Allah. Kita pun harus mengikuti teladan Bapa kita di surga. Jangan pelit. Ya, jangan pelit. Oke. Sikap egois itu bertentangan dengan jiwa Kristiani. Jiwa Kristiani itu enggak egois. Jiwa Kristiani jiwa yang memberi dengan kasih. Karena Allah kita di surga adalah pemberi yang agung dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Memberi bukanlah memancing untuk mendapat berkat lebih besar. Nah ini kita perlu pahami. Memberi itu bukanlah memancing untuk mendapat berkat lebih besar. Nah, kalau macam demikian tuh motivasinya bisnis. Ya, itu namanya motivasi bisnis. Memberi bukanlah memberi sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Bukanlah memancing untuk mendapat berkat lebih besar. Ada sebagian orang yang salah tafsir. Galatia 6 ayat 7. Mereka salah tafsir. Mereka berkata jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Nah, perkataan apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Itu disalah tafsirkan, dihubungkan dengan persembahan. Apa yang ditabur itu juga dituainya. Kalau kamu menabur 100 ya kamu menuai ya sesuai dengan pemberianmu. Tapi kalau kamu nabur 1 miliar, kamu akan menuai yang besar. Ya. Jadi Galatia 6 ayat 7 disalah tafsirkan oleh mereka. Padahal Galatia 6 ayat 7 konteksnya seperti ini.
Itu konteksnya kita lihat ayat 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh kudus, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Itu konteksnya. Jangan mengutip satu ayat dilepaskan dari konteksnya, itu jadi bidat. Ya. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya, mengapa kita perlu memberi? Mengapa? Karena itu mengikuti teladan Allah Bapa. Memberi itu mengikuti teladan Allah Bapa. Yang kedua, karena kasih Tuhan yang mendorong umatnya untuk memberi. Tuhan yang kita percaya adalah Yesus Kristus itu, kita mengenal Allah Bapa, ya, yang mempunyai sifat begitu mengasihi, agape. Beliau memberi dengan luar biasa. Memberi anak yang tunggal. Memberi berkat yang luar biasa setiap hari. Jadi kasih Tuhan yang mendorong umatnya untuk memberi. 2 Korintus 5:14. Ya, soal berkat karena memberi itu lain perkara. Ya, sekali lagi soal berkat karena memberi itu lain perkara. Berkat itu pun jangan hanya dilihat dari materi semata. Itu sangat mempersempit. Berkat jangan hanya dilihat dari materi semata. Memang materi hanya salah satu berkat, tapi berkat itu luas sekali, jauh lebih luas. Iya, misal saja kedamaian hati itu berkat yang luar biasa, yang gak bisa dihitung dengan materi. Keluarga yang harmonis, anak-anak yang bertumbuh baik, kesehatan, itu kesehatan luar biasa. Kemampuan dan kesempatan untuk bekerja. Orang lain seperti peluangnya tertutup. Kita kok sebagai umatnya masih diberikan kesempatan untuk bekerja, untuk berbisnis. Itu suatu hal yang luar biasa. Ya, kesempatan untuk berbisnis dan kesempatan untuk melayani. Seperti saya melayani saudara lewat siaran ini. Itu berkat. Nah, kalau kita punya teman-teman yang baik, itu berkatnya luar biasa. Ya, sekali lagi dan lain-lain ya, banyak berkat. Jadi berkat jangan hanya dilihat dari materi. Belum lagi kita bicara soal keselamatan, pengampunan dosa. Itu berkat yang sungguh luar biasa. Ya. Oke. Nah, Kisah Rasul 20 ayat 35 dikatakan, dalam segala sesuatu telah aku berikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ya, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ini Kisah Rasul 20 ayat 35. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Puji Tuhan, ya. Oke. Nah, 5 prinsip hidup yang paradoks. Yang kedua adalah kehilangan dahulu baru mendapatkan. Kehilangan dahulu baru mendapatkan. Matius 10 ayat 39. Orang yang mempertahankan hidupnya akan kehilangan hidupnya. Tapi orang yang kehilangan hidupnya karena setia kepadaku, kepada Tuhan, akan mendapatkan hidupnya. Wah, ini luar biasa ya. Kehilangan dahulu baru mendapatkan. Itu paradoks yang kedua. Ya. Iya. Yohanes 12 ayat 24 sampai 25 perbandingannya. Yesus berkata apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Karena biji gandum sebelum bisa tumbuh kecambahnya, ya setiap biji juga ya. Ya. Sebelum bisa tumbuh kecambahnya dia harus mati dulu di tanah, ya. Setelah dia mati baru dia bertumbuh jadi kecambah dan bertumbuh menjadi pohon kecil dan terus bertumbuh akhirnya menghasilkan banyak buah. Ya, itu prinsip hidup.
Iya, ini gambarnya ya, orang menaburkan benih ya. Iya. Setelah benih itu mati dalam tanah, kemudian timbul kecambahnya, tunasnya, ya. Iya. Nah ini bagus ini firman Tuhan. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Maksudnya hidup ini jangan egois. Kita rela berkorban untuk sesuatu yang diperkenan Tuhan. Ya, kalau kita rela berkorban, ya dikatakan ia akan memelihara nyawa kita untuk hidup yang kekal. Karena hidup di dunia ini cuma sementara. Yang kekal tuh di sana setelah kita meninggalkan dunia ini. Ya hidup yang sementara di dunia kita bekerja bagi Tuhan, kita memuliakan Tuhan. Tapi setelah kita harus meninggalkan dunia ini, ya kita bisa menjalani hidup bersama dengan Tuhan di surga. Satu hal yang penting. Ya, setelah mati di salib, ini penting ya. Setelah mati di salib, Yesus disembah oleh para prajurit Romawi. Dari mana? Ya, firman Tuhan mengatakan, setelah mati di salib, Yesus malah disembah oleh para prajurit Romawi. Ya, Matius 27:54. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika Yesus menyerahkan nyawanya itu ya, terjadi gempa bumi itu. Ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, ya, ketika Yesus menyerahkan nyawanya terjadi gempa bumi, maka mereka yang tidak percaya Tuhan, mereka berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Jadi setelah mati di salib, Yesus malah disembah oleh para prajurit Romawi. Ya. Oke. Pengakuan Napoleon Bonaparte di Pulau Saint Helena tuh patut kita catat ya. Karena ini sejarah sifatnya. Pulau Saint Helena, dia dibuang di sana ya. Setelah dia merenung, dia baca-baca, dia merenung, kemudian tercatatlah pengakuan Napoleon Bonaparte. Dia bertanya, di manakah Genghis Khan, Charlemagne, Alexander Agung? Kami pernah jaya dengan menggunakan pedang karena perang ya. Namun kami semua akan hilang, dihapus waktu, dihapus sejarah. Namun kata Napoleon, ada seorang yang tidak pernah mengangkat pedang. Namun setiap hari hidup menyatakan kasih. Bagi orang itu Tuhan Yesus ya, sampai saat ini ada jutaan sukarelawan dan sukarelawati rela mati baginya. Siapa itu? Ya itu Yesus. Yaitu Yesus. Sebagian orang dianiaya karena mungkin pemerintah negara mereka itu membenci kekristenan, ya. Itu tapi karena mereka mengenal kasih Tuhan, hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan, mengampuni dosa, dan mereka rela mati bagi iman mereka kepada Tuhan Yesus. Ya, akhirnya setelah itu ya mereka hidup kekal di surga bersama dengan Tuhan. Ya. Ini pengakuan Napoleon Bonaparte. 5 prinsip hidup paradoks. Yang ketiga adalah kelemahan dahulu baru kekuatan. Kelemahan dahulu baru kekuatan. 2 Korintus 12 ayat 9-10. Rasul Paulus punya alasan untuk sombong. Dia punya alasan untuk sombong. Sebagai rasul yang paling luas pelayanannya, paling luas skop pelayanannya ya. Paling banyak menulis kitab di Alkitab, 13 kitab dari 27 kitab dalam Perjanjian Baru. Rasul Paulus yang tulis ya. Sebagai satu-satunya rasul Tuhan yang diberi kesempatan untuk melihat Firdaus waktu dia masih hidup. Satu-satunya rasul Tuhan ya, yang diberi kesempatan untuk melihat Firdaus ya. Sewaktu beliau masih hidup di dunia ini ya. Iya. Nah, untuk mencegah agar hambanya tidak sombong, maka Tuhan atas kebijaksanaannya mengizinkan
Iblis menggocoh Paulus dan memberi Paulus duri dalam dagingnya. 2 Korintus 12 ayat 7. Ya, tentang duri dalam daging saya pernah bahas itu dalam PIK sebelum-sebelumnya ya. Kita nggak ada waktu untuk membahasnya sekarang ya. Silakan saudara lihat saja. 2 Korintus 12 ayat 7. Ya, tapi itu motivasinya agar hambanya tidak sombong gitu. Itu motivasi dari Tuhan ya. Iya. Apakah duri dalam daging yang Paulus sebutkan itu? Apakah maknanya? Penyakit secara jasmani. Ya, penyakit secara jasmani. Galatia 4 ayat 14. Paulus yang pernah dipakai Tuhan untuk menyembuhkan bahkan membangkitkan Eutikus yang mati itu. Tapi dia sendiri mengalami penyakit secara jasmani dan tidak disembuhkan oleh Tuhan. Sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu, kata Paulus ya, yang merupakan pencobaan bagi kamu, namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikan. Dalam bahasa Inggris dikatakan, you did not spit at me, kamu tidak buang ludah kepadaku. Masyarakat pada zaman Paulus hidup, mereka menganggap penyakit epilepsi itu sebagai penyakit karena gangguan roh jahat. Jika kalau ada orang sehat bertemu dengan orang yang terkena epilepsi, mereka buang ludah. Supaya katanya, kepercayaan mereka, itu roh jahat yang menerpa orang yang sakit itu tidak menyerang orang yang sehat gitu. Apakah waktu itu Rasul Paulus sebagai rasul besar tuh mengalami sakit ayan atau sakit epilepsi? Mungkin saja. Sehingga waktu dia melayani menginjil di Galatia, disambut dengan luar biasa oleh umat Tuhan di sana. Dikatakan sampai walaupun mereka melihat Paulus punya kelemahan tubuh, ya, tapi mereka tidak buang ludah kepada dia. Tapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah, malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Ya, di dalam daging adalah penyakit secara jasmani yang dialami oleh Rasul Paulus. Iya, apakah Rasul Paulus terkena epilepsi? Ya mungkin saja. Iya, tapi ada lagi dalam Galatia 4:15. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu. Dan sekarang di manakah bahagiamu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu bahwa jika mungkin kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Apa ini maksudnya? Konteksnya apa? Waktu itu jemaat Galatia begitu bahagia menyambut Paulus. Sehingga karena bahagianya mereka, jika mungkin katanya, mereka mencungkil mata mereka dan memberikannya kepada Paulus. Maksudnya apa ini? Ya. Galatia 6 ayat 11. Di situ dikatakan, lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Jadi kalau Paulus harus menulis surat, tulisannya besar-besar. Sehingga dia harus biasanya dia pakai juru tulis, ya, sekretarisnya. Tapi kalau untuk mengesahkan itu ya dia menulis sendiri, tapi tulisannya dengan huruf-huruf yang besar. Dengan tanganku sendiri dikatakan. Ada masalah apa dengan matanya sehingga hurufnya besar-besar yang dia tulis ya? Ya, iya, mungkin saja terjadi masalah pada penglihatan Rasul Paulus. Ya, 2 Korintus 12 ayat 8-10. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Ya, duri dalam daging ini ya. Tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi rasul besar ini ternyata punya kelemahan. Beberapa kelemahan pada tubuhnya. Tadi beberapa slide tadi, mungkin Paulus mengalami epilepsi. Yang kedua, mungkin Paulus mengalami masalah pada penglihatannya, ya. Ya, dikatakan
Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ini luar biasa. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kalau kita menyadari kelemahan kita sungguh-sungguh bersandar kepada kuasa kekuatan dari Tuhan. Itulah Tuhan izinkan Paulus mengalami kelemahan pada tubuhnya supaya dia bersandar sepenuhnya pada Tuhan. Supaya dia nggak sombong. Ya, mungkin sudah bertanya kenapa ya Paulus mengalami masalah pada matanya. Ini ada tafsiran. Sebelum dia bertobat kan Saulus berusaha pergi ke pintu gerbang ke kota Damaskus ya. Dan di situ di pintu gerbang dia melihat satu cahaya yang terang benderang, yang lebih terang daripada sinar matahari jam 12 siang. Dia buta selama 3 hari. Lalu Tuhan kirim hambanya untuk mendoakan dan dia bisa melihat. Mungkin, ini tafsiran, Tuhan izinkan atas izin Tuhan, Paulus tidak lagi punya penglihatan yang normal seperti sebelumnya. Karena Tuhan punya rencana supaya hambanya tidak sombong. Oke. Ya. Alami kuasa Allah pada saat kita tidak berdaya. Ya, pada saat kita tidak berdaya kita hanya berserah pada Tuhan saja. Oh, kita bisa mampu melakukan sesuatu itu karena pertolongan Tuhan gitu. 2 Korintus 12 ayat 9. Tapi Tuhan menjawab, aku mengasihi engkau dan itu sudah cukup bagimu, untukmu. Sebab kuasaku justru paling kuat kalau kau dalam keadaan lemah ini. Kalau kita rasa kuat, kita nggak perlu bersandar pada Tuhan. Tapi kuasaku justru paling kuat kalau kau dalam keadaan lemah. Itu dalam Alkitab terjemahan sehari-hari ya. 2 Korintus 12 ayat 9. Itu sebabnya saya, kata Paulus, lebih senang membanggakan kelemahan-kelemahan saya. Sebab apabila saya lemah, maka justru pada waktu itulah saya merasakan Kristus melindungi saya dengan kekuatannya. Ya, dia bersandar pada kekuatan Tuhan saja. Ya. Iya. Nah, 5 prinsip hidup yang keempat adalah perhambaan dahulu baru merdeka. Roma 6 ayat 18. Kalian sudah dibebaskan dari dosa dan sekarang menjadi hamba untuk kehendak Allah. Ya, dalam terjemahan sehari-hari. Manusia itu sebenarnya nggak pernah lepas dari perhambaan. Saudara mungkin berkata, maksudnya apa? Iya, manusia tidak pernah lepas dari perhambaan. Ada banyak orang yang di luar penjara ya, tapi sedang diperbudak oleh dosa. Walaupun mereka di luar penjara. Mereka diperbudak oleh ambisi yang keliru, pemahaman yang keliru, kebiasaan buruk yang terus-menerus mereka ulangi, kebencian. Mereka diperhamba oleh kebencian itu. Rasa takut yang keliru. Oh, hidupnya penuh dengan rasa takut yang keliru. Kebodohan dan lain-lain. Jadi sebenarnya manusia itu gak pernah lepas dari perhambaan. Nah, kalau dia ditolong oleh kuasa Tuhan, iya kita pun tetap jadi hamba. Itu apa? Hamba pada kebenaran. Roma 6 ayat 18. Jadi sekali lagi manusia tidak pernah lepas dari perhambaan. Dulunya hamba dosa, sekarang hamba kebenaran. Gitu ya. Iya. Tanpa disadari mereka sebenarnya sedang dalam perhambaan itu yang diperbudak dalam dosa itu ya. Ya, ada orang diperbudak oleh ambisi pribadi. Diperbudak oleh kesombongan. Orang yang sombong biasanya adalah orang yang minder. Kenapa ya? Ini sebagai contohnya ini, Hitler ini pada Perang Dunia Kedua. Karena dia kalah bersaing sebelumnya, dia lihat orang-orang Yahudi waktu itu hebat-hebat, pintar-pintar, dia benci. Karena dia kalah bersaing dengan orang-orang Yahudi. Ketika dia naik jadi pimpinan di Jerman, wah, dia lampiaskan kebenciannya itu yang sebenarnya iri hatinya itu dengan cara membunuh orang-orang Yahudi. Ya, jadi ada sebagian orang yang seperti Hitler diperbudak oleh ambisi pribadi dan kesombongan, kebencian, minder. Ya.
I'm jealous on the Jews. Saya sebenarnya iri hati sama orang-orang Yahudi. Ya. Sebagian orang diperbudak oleh ilusi, ambisi kekuasaan, kebencian dan pemahaman yang keliru. Ya, seperti lihat gambar ini. Mereka diperbudak oleh ilusi, ambisi kekuasaan, kebencian dan pemahaman yang keliru. Ya, ini orang ini sudah meninggal ya. Sudah meninggal. Ini pemimpin Islamic State of Iraq and Syria. Namanya Abu Bakar al-Baghdadi. Khalifah. Menyebut diri khalifah. Ya. Sudah mati dia. Jadi ISIS yang ditolak oleh pemerintah kita, oleh pemerintah Indonesia itu, tanpa disadari diperbudak oleh ilusi, ambisi kekuasaan, kebencian dan pemahaman yang keliru itu. Ya. Biarlah kita kembali kepada jalan benar, apalagi pemerintah kita menentang akan pemahaman seperti itu dan kembali kepada Pancasila. Ya. Iya, ada sebagian orang diperbudak oleh kebiasaan buruk. Nah ini, kebiasaan apa? Ya judi. Ya. Nah ini asap-asap ini. Ya, walaupun miskin, tapi hobinya merokok. Yang merusak tubuhnya, merusak paru-parunya. Mungkin dia tidak bisa ada duit untuk membeli makanan, tapi dia mesti beli rokok. Mungkin gak ada duit untuk sekolah anak-anak, tapi dia ada duit untuk rokok. Ya berarti diperbudak oleh kebiasaan buruknya dia. Ya. Ada orang diperbudak oleh kerakusannya. Ya. Ya ini ada orang diperbudak oleh minuman. Ya. Ada orang diperbudak oleh suntikan. Karena dengan suntik itu dia fly gitu ya. Fly kemana? Ke surga di atas bumi gitu ya. Padahal cuma 8 jam. Udah gitu dia terikat, diperbudak oleh itu semua. Ya. Ini perbudak oleh kebiasaan buruknya. Nah ini ada orang, sudah mungkin bertanya maksudnya apa? Iya ini. Ini orang petugas ini diperbudak oleh acuh tak acuhnya. Ya sebenarnya kan bikin garis gitu, lalu ada ranting itu, ya dipindahin aja tuh rantingnya, supaya garisnya lurus. Ini tidak mau, rantingnya tidak mau dipindahin, jadi garis jalan tuh jadi bengkok. Ya. Ini kan satu hal yang sungguh aneh ya. Ini diperbudak oleh kebiasaan buruk, mungkin malas mau acuh tak acuh ya. Iya. Yohanes 8 ayat 31 dan 32, maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran itu yang bisa memerdekakan kita. Kebenaran dalam hal beretika, bermoral, termasuk beribadah, kebenaran beribadah, ya. Kebenaran dalam hal cara hidup, bekerja, belajar. Kita harus menghambakan diri pada kebenaran, bukan pada kesalahan, bukan pada dosa, ya. Bukan pada kebohongan. Kita menghambakan diri pada kebenaran itu sendiri, kepada Tuhan. Ya. Iya. Yang kelima, 5 prinsip itu yang paradoks. Rendah hati dahulu baru kemuliaan. Rendah hati dahulu baru kemuliaan. Yakobus 4 ayat 10. Hendaklah kalian merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan meninggikan kalian. Rendahkan diri dulu, baru Tuhan akan meninggikan kalian. Ya. Kesombongan adalah menganggap diri lebih tinggi daripada yang seharusnya. Gak boleh nih. Menganggap diri lebih tinggi dari yang seharusnya, ini kesombongan. Rendah diri, nah ini. Rendah diri, menganggap diri lebih rendah daripada yang seharusnya. Ini rendah diri, minder. Ya. Menganggap diri lebih rendah daripada yang seharusnya, itu pun juga salah. Sombong salah, rendah diri salah. Tapi rendah hati harus. Apa itu rendah hati? Selalu ingat akan anugerah Tuhan yang diberikannya kepada setiap orang.
Tuhan memberikan minimal kepada tiap orang 1 talenta. Tiap orang yang hidup ya. Bayi yang cacat, yang seperti Nick Vujicic itu ya. Sekarang sudah punya istri, punya anak, beberapa pintar-pintar, cakep-cakep, pintar-pintar. Dulunya dia pernah mau bunuh diri. Karena selalu lihat kelemahannya. Dia lupa bahwa Tuhan sudah memberikan kepada tiap orang, termasuk orang-orang cacat, talenta yang khusus dari Tuhan. Tapi sehingga kita perlu rendah hati. Maksudnya apa? Kita selalu ingat semua anugerah yang dikaruniakan kepada setiap kita untuk kita syukuri dan kembangkan. Sehingga segala kemuliaan, all the glory, go to God. All the glory, go to God. Kembali kepada Allah. Ya. Oke. Nyanyian Lucifer yang sombong itu. Yesaya 18 ayat 12 sampai 15. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Lucifer ini. Aku hendak mendirikan tataku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Itulah manusia berdosa juga. Manusia berdosa juga mengikuti teladan Lucifer yang buruk ini. Maunya naik, ya, mau menyamai seperti Allah, mau disembah seperti Allah gitu ya. Nah, sebaliknya hukuman Tuhan. Ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Jadi jangan sombong, jangan mengikuti teladan yang tidak baik dari Lucifer ya. Nah, ini contoh, hanya ilustrasi. Ini not penuh ini. Tapi kalau not itu sombong, dia pasang tiang, jadi separuh dia nilainya. Tadi penuh, sekarang separuh nilainya. Kok dia pasang bendera, kok dia bikin hitam ini, tambah turun dia. Cuma 1/4 ya. Oh dia pasang bukan hanya bendera, dia pasang bendera 1. Bukan tiang tapi bendera 1. Turun lagi. Ya. Ini 1/8 ya. Pasang bendera 2 ya 1/16. Pasang bendera 3 ya 1/32. Ini hanya ilustrasi. Manusia kalau sombong ya di hadapan Tuhan turun nilainya. Nyanyian Tuhan Yesus tuh berbeda dengan nyanyian Lucifer. Filipi 2 5-11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Merendahkan dirinya. Ya. Nah, hasilnya apa? Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama dia segala nama. Name above all names. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala ada yang di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Luar biasa ya. Luar biasa. Iya, Tuhan Yesus itu bersikap aktif pada waktu merendahkan diri. Dia bersikap aktif pada waktu merendahkan diri. Tapi pada saat dia waktunya untuk dimuliakan, dia pasif. Ini berbeda dengan manusia berdosa ya. Kita begitu aktif untuk menyombongkan diri. Dan begitu pasif ketika kita diharuskan untuk jangan sombong, kita harus berendah hati. Ya kita harus dipaksa lewat pengalaman yang pahit. Kalau Yesus lain, Tuhan Yesus bersikap aktif pada waktu merendahkan diri, tapi dia bersikap pasif pada waktu dia dimuliakan. Lucifer dan orang berdosa bersikap pasif pada waktu merendahkan diri, tapi bersikap aktif saat berusaha merebut kemuliaan. Itu keliru ya, sikap keliru. Iya.
Tuhan seringkali memaksa manusia untuk taat dan rendah hati melalui kegagalan dan bencana. Melalui kegagalan dan bencana. Nah ini kesombongan daripada pembuat kapal Titanic ya. Pada waktu pelayaran yang pertama ya di lautan Atlantik itu ya. Mereka pembuatnya berkata, even God himself couldn't sink the Titanic. Bahkan Tuhan sendiri katanya nggak bisa membuat kapal ini jadi tenggelam gitu. Ternyata pada pelayaran pertama kapal ini mengalami masalah, tenggelam ya. Jadi jangan sombong ya. Ini kata John Lennon waktu Beatles masih hebat waktu itu ya. Dikatakan John Lennon berkata, we are more popular than Jesus now. Kita lebih populer daripada Yesus. Kenapa? Mereka mengadakan show di Amerika, ternyata gereja-gereja kosong karena sebagian anggota gereja tuh nonton The Beatles. We are more popular than Jesus now. Kita lebih populer dari Jesus. I don't know which will go first, rock and roll or Christianity. Wah ini sombong banget ya. Yang mana yang lebih hebat, rock and roll atau kekristenan? Ternyata Beatles cuma sekitar 10 tahun saja, ya. Udah gitu hilang sudah, ya. Udah bubar sudah, ya. Jadi jangan sombong. Iya, jadi sekali lagi 5 prinsip hidup yang paradoks. Yang pertama, memberi dahulu baru menerima. Kehilangan dahulu baru mendapatkan. Kelemahan dahulu baru kekuatan. Perhambaan dahulu baru merdeka. Rendah hati dahulu baru kemuliaan itu. Biarlah firman Tuhan pada menjelang Natal ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami pelajari pada saat ini. Roh Kudus menolong kami untuk memahaminya dan mempraktekkan dalam hidup kami sehari-hari. Tolong kami agar mengikuti teladan dari Tuhan Yesus. Berikan kami kerendahan hati. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.